Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi khusus untuk tanya jawab vaksin yang kami hadirkan setiap hari Senin. Anda bisa berkonsultasi seputar vaksinasi COVID-19 dan bertanya kepada ahlinya. Pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui Instagram kami di @sapa_Indonesia_Kompas.tv dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Nomornya akan kami buka usai segmen pertama ini. Kita pada pagi hari ini bersama Profesor Hengki Hindra Irawan Satari, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI. Selamat pagi dok, selamat pagi Prof. Terima kasih. Prof Hengki semoga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Prof Hengki, saya langsung saja untuk membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan seputar vaksinasi COVID-19 melalui Instagram kami. Yang pertama ini dari @elizabeth_arvi. Saya berusia 57 tahun, saya mengidap asma bronkitis. Jika udara dingin, banyak debu atau tertawa terbahak-bahak, saya suka sesak nafas, dok. Jika memakai alat Ventolin, saya bisa beraktivitas normal lagi. Dengan kondisi seperti ini, apakah saya boleh divaksin, dok? Silakan, dok. Terima kasih Elizabeth. Jadi kalau Ibu Elizabeth ini dalam keadaan sehat, silakan divaksin. Kalau sedang dalam keadaan sesak, ya tunda, bukan boleh divaksin. Jadi kelihatannya Ibu saat ini dalam keadaan sehat, silakan divaksin. Segera cari tempat yang bisa memberikan pelayanan vaksin dan jangan tunda. Silakan, aman. Kalau terkait dengan obat-obatan yang mungkin dikonsumsi gitu, khususnya mereka yang asma atau memiliki asma yang akut begitu, apa yang mungkin menjadi catatannya bagi mereka yang mengonsumsi obat tertentu? Ya, jadi sepanjang obat itu memang melegakan pernapasan dan dianjurkan oleh dokter, silakan. Jadi artinya sambil minum obat dapat divaksin, namun ada satu macam obat yang memang mengganggu keseimbangan kekebalan tubuh dan akan mempunyai efek mengurangi sistem imun, jadi respons imun kalau diberikan dalam jangka waktu panjang. Nah itu harus. Namun kalau yang tadi disebutkan oleh Ibu Elizabeth itu Ventolin tersebut dalam keadaan tidak bisa terkendali, tidak ada serangan, ya dapat divaksinasi. Okay. Namun kalau obat-obat yang penekan daya tahan tubuh, anti-inflamasi, konsultasikan dulu kepada dokter. Yakinkan bahwa tidak ada kontraindikasi, baru divaksin. Namun kalau obat yang tadi Ibu Elizabeth, silakan. Oke, untuk Ventolin masih selamat tidak sedang dalam serangan asma. Sudah itu saja sebenarnya dok, yang di luar itu betul. Sebenarnya tidak ada masalah. Silakan. Okay. Penentuannya pada saat screening berarti ya dalam hal ini. Betul. Ya, Prof? Iya, hari itu rasa gimana? Tadi malam tidur oke, makan oke. Ya silakan, vaksinasi terus ya, jangan cemas, jangan ragu-ragu, happy ya, kegiatan biasa setelah vaksinasi biasa aja, silakan. Oke, sarannya untuk Ibu Elizabeth. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @evelyn_kaku. Saya penderita penyakit lambung, sudah 3 kali endoskopi, 1 kali kolonoskopi, dan hasil endoskopi gastropati GERD, gastritis kronik, gastritis erosif, bile reflux, dan infeksi H. pylori. Dan hasil kolon saya ada IBS dan hemoroid grade 2. Saya sering merasakan sakit di dada, sesak nafas, dan nyeri pada dada seperti ditekan. Nah, saya juga didiagnosa psikosomatik. Sampai hari ini saya masih berobat karena kalau tidak minum obat, rasa sakit dan kecemasan ini muncul, dok. Apakah dengan keadaan saya yang masih ketergantungan obat ini aman untuk divaksin, dok? Silakan, dok. Ya, terima kasih Ibu Evelyn. Jadi dari riwayat yang Ibu berikan, ada 2 keadaan yang harus digarisbawahi. Yang pertama, inflammatory bowel syndrome. Inflammatory bowel syndrome itu apabila diberikan obat tertentu yang mengganggu sistem kekebalan, maka pemberian vaksin harus ditunda. Jadi pastikan dulu saat ini inflammatory bowel syndrome dalam keadaan terkendali, dalam keadaan tenang, dan tidak meminum obat yang mengganggu sistem kekebalan tubuh agar vaksin yang diberikan optimum. Yang kedua, reaksi kecemasan. Ini juga kalau kecemasan kita sedang dalam keadaan fase akut, artinya memang
sedih, ya, khawatir, ya, tegang, itu juga harus ditunda vaksinasi. Jadi upayakan kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan percaya diri, dalam keadaan aman, dalam keadaan hangat, baru kita bisa divaksin. Namun kalau lagi dalam keadaan tertekan, ya, gelisah, tidak bisa tidur, ya, terlalu bumat, ya, lebih baik ditunda. Begitu. Oke, mungkin Prof. Hengki, banyak juga mungkin yang pada saat akan maju untuk divaksin bukan khawatir mengenai efek vaksinnya, karena kan sudah jutaan juga divaksin gitu. Anda, Prof. Hengki sendiri memahami dan selalu menyatakan sejauh apa sebenarnya dampak ikutan pasca vaksinasi, dan sejauh ini hampir bisa dikatakan tidak ada masalah lah begitu, khususnya di Indonesia gitu. Tapi justru yang mengkhawatirkan itu adalah screeningnya begitu, Prof. Aduh, saya ini tekanan darah saya berapa ya? Nanti saya tahu-tahu nggak boleh divaksin. Aduh, saya ini ada nanti udah jauh-jauh ke sini tiba-tiba nggak diperbolehkan vaksin. Mungkin itu, Prof, justru yang paling membuat khawatir atau groginya tuh di situ gitu. Ya, ada keadaan yang dikatakan sebagai menurut WHO immunization stress related response. Ya, jadi respons yang terjadi terkait dengan pemberian imunisasi bukan karena kandungan vaksinasinya. Namun situasinya, ya, moodnya, ya, menegangkan jiwanya. gitu ya. Jadi ya, itu harus kita persiapkan juga ya. Jadi semua harus dalam keadaan seimbang. Ya, jadi kita juga tidak perlu membaca berita-berita yang menggelisahkan. Ya, kita hubungi orang-orang yang telah divaksinasi dan tanya aja. Ya, daripada baca WhatsApp teman kan banyak yang udah divaksinasi, tanya, Anda setelah divaksinasi gimana keadaannya? Ya, kalau ibu nelfon ke saya udah 2 kali divaksinasi. Saya juga lansia, saya punya komorbid gangguan irama jantung, mempunyai riwayat hipertensi, mempunyai kadang kolesterol tidak terkendali, asam urat kadang lebih dari normal, semua dengan obat dalam keadaan stabil. Saya divaksinasi 2 kali, alhamdulillah tuh. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya ada komorbid, ya obati. Kalau misalnya lebih yakin lagi, berobat ke dokter yang biasa kontrol. Setelah diyakinkan oleh dokter dalam keadaan stabil, berangkat dengan percaya diri, ya, dan hadapi dengan biasa-biasa saja, nggak usah tegang, nggak usah seperti suatu peristiwa yang istimewa. Enggak. Kita datang menambah upaya imunisasi tambahan, mudah-mudahan kita tetap sehat dalam keadaan seperti yang saat ini. Dianggap rutinitas saja begitu ya, jadi tidak tegang pada saat akan divaksin. Betul, santai aja. Oke, saya lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini dari @mansur_NTO. Usia saya menginjak 45 tahun, tensi darah saya 110/80, gula darah saya 100, asam urat 4,9. Saya merasakan lengan kanan sakit. 5 tahun lalu jika saya pergi menggunakan motor terasa kesemutan dengan jarak kurang lebih 3 km. 1 tahun terakhir ini merasakan lelah, Dok, yang terasa sakit di persendian bahu, lengan, punggung yang tengah bawah juga merasakan sakit 1 tahun ini. Jika saya mendapatkan vaksin, apakah ada efeknya, Dok, di tubuh saya? Ya, terima kasih Pak Mansur. Tentu saja imunisasi diberikan kepada orang yang sehat karena diharapkan didapat efek pencegahan. Nah, kalau melihat gejala yang tadi ditampakkan oleh Bapak Mansur, itu kelihatannya ya Bapak bukan dalam keadaan sehat, sehingga perlu kontrol, konsultasi kepada dokter spesialis kalau tersedia ya. Kalau tidak ya paling tidak ke dokter umum untuk ditensi, pemeriksaan neurologis, ya, diperiksa lab, sehingga atau di MRI, ya, sehingga jawaban-jawabannya dapat diberikan dengan sesuai keadaan Bapak pada saat ini. Karena dari gejala saja harus dilengkapi dengan pemeriksaan fisik, ya, diperiksa oleh dokternya. Kemudian kalau lihat keadaan Bapak harus diperiksa lab atau pemeriksaan penunjang lainnya, barulah kita dapat kesimpulan bahwa Bapak dalam keadaan sehat atau Bapak dalam keadaan sakit, Bapak memerlukan pengobatan sementara, kemudian seminggu 2 minggu lagi mungkin dapat dilakukan vaksinasi, atau pada waktu pemeriksaan
semuanya normal kok, hanya perasaan aja nih, silakan divaksinasi. Gitu. Oke, jadi saran dari Prof. Hengki adalah untuk dilakukan pemeriksaan dulu. Itu sarannya, khususnya tidak hanya untuk pemeriksaan kondisi badan ke dokter umum, boleh ke neurologis juga nih, untuk memastikan kondisinya apakah sudah siap atau belum untuk menerima vaksin. Oke.